Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di modul 7 mata kuliah umum bahasa Indonesia dengan materi paragraf. Saudara mahasiswa yang kami banggakan, pada modul 7, saudara diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menggunakan paragraf dengan baik. Pada modul 6, saudara juga memahami mengenai paragraf, tetapi fokusnya berbeda. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada modul 7 adalah pola pengembangan paragraf. Pemahaman yang baik dalam modul 7 erat kaitannya dengan pemahaman yang maksimal pada modul 6 sebelumnya. Oleh karena itu, maksimalkan pemahaman saudara di modul 6 agar saudara bisa memahami dan mengaplikasikan materi yang ada di modul 7 dengan tepat. Saudara mahasiswa yang kami banggakan, pola pengembangan paragraf sebenarnya berkenaan dengan sejumlah teknik yang dapat dipilih oleh penulis sebelum menguraikan gagasan dalam bentuk paragraf. Artinya apa? Tentu saja, hal pertama yang perlu dilakukan penulis adalah penulis pasti memiliki gagasan, ide, atau topik yang akan dikembangkan di dalam paragraf. Setelah penulis memiliki gagasan, ide, atau topik yang akan dikembangkan dalam bentuk paragraf, maka penulis memiliki sejumlah teknik yang dapat dipilih oleh penulis untuk merealisasikan atau menguraikan gagasan tersebut dalam bentuk paragraf. Apa saja teknik yang dimaksud? Pola pengembangan paragraf dengan kalimat topik berbeda dengan pola pengembangan paragraf tanpa kalimat topik. Saudara sudah memiliki pemahaman yang baik tentunya dalam membedakan jenis paragraf dengan kalimat topik dan paragraf tanpa kalimat topik. Ingat, setiap paragraf tetap memiliki topik. Yang berbeda hanyalah ada paragraf yang tersurat kalimat topiknya, ada paragraf yang tidak memiliki kalimat topik karena seluruh kalimat yang ada tidak bisa mewakili kalimat lainnya hingga semua kalimat itu menjadi penting. Saudara mahasiswa, ketika kita ingin mengembangkan paragraf eksposisi, argumentasi, dan persuasi, sudah pasti paragraf tersebut harus memiliki kalimat topik. Gagasan, ide, atau topik yang sudah kita miliki sebelumnya tadi, kita kembangkan menjadi kalimat topik, barulah kita uraikan dalam bentuk yang lebih kompleks, yaitu paragraf. Adapun teknik yang bisa dipilih oleh penulis ketika ingin mengembangkan ide atau gagasannya dalam bentuk paragraf untuk 3 jenis paragraf ini adalah bisa dengan menguraikan gagasan, bisa dengan memperbandingkan, bisa dengan perbandingan atau pertentangan pada 2 subjek, bisa juga dengan pemberian contoh, bisa juga dengan pemberian argumentasi, teknik perincian sebab, teknik perincian akibat, dan teknik pengklasifikasian. Paragraf tanpa kalimat topik, yaitu jenis deskripsi dan narasi, pola pengembangannya bisa dengan teknik urutan ruang, akan menghasilkan paragraf deskripsi, dan teknik urutan waktu yang akan menghasilkan paragraf narasi. Mari kita cermati satu di antara pola pengembangan paragraf yang dibukakan pada slide ini. Berikut
ada contoh paragraf narasi dengan teknik urutan waktu. Pagi ini, Andi memulai aktivitas dengan berolahraga. Setelah menghabiskan waktu sekitar 30 menit di tempat gym, Andi memutuskan istirahat. 5 menit sudah berlalu sejak Andi menyelesaikan sesi latihan pagi ini. Dia pun memutuskan untuk membuat kudapan sehat, yaitu salad buah. Andi mulai memotong buah, menyiapkan alat dan bahan lainnya, hingga 10 menit kemudian salad ala Andi pun siap dihidangkan. Andi mulai menikmati salad buatannya dengan lahap, tapi Andi masih menyadari bahwa dia sedang diet. Nah, di paragraf ini ada ide atau gagasan topiknya mengenai aktivitas Andi di pagi hari, tetapi tidak ada kalimat utamanya karena seluruh kalimat yang ada itu turut membangun topik. Tidak bisa diwakili oleh satu kalimat. Tapi topiknya ada. Cara penulis mengembangkan ide atau gagasan topik tadi dengan membuat urutan waktu peristiwa-peristiwa yang dialami Andi pada waktu itu. Ini yang dimaksud dengan teknik. Bagaimana cara kita mengembangkan kalimat utama tadi, topik tadi, hingga pada akhirnya dia menjadi paragraf dengan hadirnya kalimat-kalimat penjelas. Ada sejumlah teknik yang bisa kita pilih. Lalu, contoh paragraf eksposisi dengan teknik perbandingan. Jadi kita mencoba menguraikan ide atau gagasan dalam bentuk eksposisi, mengekspos, memberikan informasi kepada pembaca tanpa interpretasi, kemudian cara kita mengembangkan ide kita itu dengan perbandingan, membandingkan dua subjek, Ratu Elizabeth dan Margaret Thatcher. Nah, Ratu Elizabeth tidak begitu tertarik dengan mode, tetapi selalu berusaha tampil di muka umum seperti apa yang diharapkan rakyatnya. Kalau keluar kota paling senang mengenakan pakaian yang praktis. Ia menyenangi topi dan scarf. Ia menyenangi topi dan scarf. Lain halnya dengan Margaret Thatcher, sejak menjadi pemimpin Partai Konservatif, ia melembutkan gaya berpakaian dan rambutnya. Ia membeli pakaian sekaligus 2 kali setahun. Ia lebih cenderung berbelanja di tempat yang agak murah. Ia hanya memakai topi ke pernikahan, ke pemakaman, dan upacara resmi pembukaan parlemen. Nah, itu ya. Jadi, cara penulis dalam menguraikan ide atau gagasannya dengan membandingkan dua subjek, Ratu Elizabeth dan Margaret, dalam tulisannya. Nah, jadi, penulis mencoba memberikan informasi tentang bagaimana Ratu Elizabeth itu berpakaian dan dikembangkan dengan dibandingkan dengan adanya tokoh lain. Kemudian, ini ya, jadi demikian materi untuk modul 7 di mata kuliah kita. Modul 7 berbicara mengenai pola pengembangan paragraf. Semoga saudara bisa memahami materi yang disampaikan, bisa mengaplikasikannya, dan mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Berlatihlah, karena yang namanya bahasa adalah keterampilan, harus dilatih agar saudara semakin terampil dalam mengungkapkan ide atau gagasan dalam bentuk paragraf. Semoga bermanfaat. Silakan lanjutkan aktivitas perkuliahan lainnya dengan mengisi daftar hadir, menyelesaikan tugas yang diberikan, dan memberikan komentar di laman diskusi jika ada yang ingin saudara tanyakan atau yang ingin saudara kuatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.